Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar tentang program linear, yaitu menentukan nilai optimum fungsi objektif. Fungsi objektif apa sih? Fungsi objektif itu dari pembelajaran yang telah kita lalui sebelumnya, yang mana kita telah membuat pemodelan matematika, menyajikan dalam bentuk tabel, menentukan kendala persediaan, kendala non-negatif, dan juga fungsi tujuan. Nah, dari pertidaksamaan yang didapatkan tersebut, kemudian akan dicari nilai X dan nilai Y yang menyebabkan fungsi tujuan f(x, y) sama dengan ax ditambah by yang bernilai maksimum maupun minimum. Fungsi tersebut akan dioptimumkan, yaitu bisa berupa nilai maksimum ataupun nilai minimum. Ini disebut fungsi objektif. Metode uji titik pojok ini digunakan untuk apa sih? Nah, nilai optimum dapat berupa nilai maksimum atau minimum tergantung dari persoalan yang ada. Untuk menentukan nilai optimum tersebut, dapat kita gunakan metode uji titik pojok ini. Nah, langkah-langkahnya yaitu: pertama, tentukan kendala-kendala dari persoalan yang ada. Nah, ini seperti pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya itu. Langkah kedua, gambar grafik dan daerah penyelesaian yang sesuai dengan kendala-kendala tersebut. Ini seperti pertemuan kita yang kemarin. Nah, ketiga, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Keempat, substitusikan koordinat setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif. Dan terakhir, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dan nilai yang terkecil berarti menunjukkan nilai minimum. Nah, langsung saja ke contoh soal. Lia membeli 240 ton beras untuk dijual lagi. Ia menyewa 2 jenis truk untuk mengangkut beras tersebut. Truk jenis A memiliki kapasitas 6 ton dan truk jenis B memiliki kapasitas 4 ton. Sewa setiap truk jenis A adalah Rp100.000 sekali jalan dan truk jenis B adalah Rp50.000 sekali jalan. Maka Lia menyewa truk itu sekurang-kurangnya 48 buah. Berapa banyak truk jenis A dan jenis B yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan minimum? Berarti kita harus mencari nilai minimumnya, nilai yang paling sedikit. Penyelesaian. Langkah pertama itu kita menentukan kendala-kendala. Nah, seperti sebelum-sebelumnya kita buat tabelnya dulu. Di sini ada jenis truk, yaitu truk A dan truk B. Banyak truk. Nah, ini untuk masing-masing truk A dan truk B itu sekurang-kurangnya 48. Maka tandanya yaitu lebih dari sama dengan. Dan kapasitas truk itu ada 6 truk A dan 4 truk B. Nah, ini persediaannya yaitu sekurang-kurangnya 240. Nah, kemudian fungsi objektif di sini 100.000 dan 50.000 untuk masing-masing truk. Nah, di sini pemisalannya ada X sebagai truk A dan Y sebagai truk B. Nah, maka di sini truk A banyak truk, kita misalkan X, kapasitas truk X dan fungsi objektif X. Begitupun truk B. Nah, langsung saja kita buat kendala-kendalanya. Di sini ada banyak truk, ini ada X ditambah Y lebih dari sama dengan 48. Selanjutnya 6X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 240. Nah, banyak barang itu tidak mungkin bernilai negatif, maka X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka fungsi objektif yaitu f(x, y) sama dengan 100.000 X ditambah 50.000 Y. Selanjutnya, langkah kedua yaitu membuat grafik dan daerah penyelesaian. Ini seperti minggu sebelumnya, kita harus mencari titik kendala terlebih dahulu. Nah, dari pertidaksamaan kita buat menjadi persamaan, yaitu X ditambah Y sama dengan 48.
dengan Y sama dengan 0, maka X sama dengan 48, maka titiknya yaitu 48,0. Selanjutnya dengan X sama dengan 0, maka Y sama dengan 48 dengan titik B 0,48. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua ini kita buat tanda sama dengan juga, yaitu 6X ditambah 4Y sama dengan 240. Selanjutnya dengan Y sama dengan 0, maka X sama dengan 40 dengan titik 40,0. Selanjutnya dengan X sama dengan 0, maka nilai Y didapatkan 60, maka titiknya yaitu 0,60. Selanjutnya grafik. Nah, tadi sudah didapatkan untuk X ditambah Y sama dengan 48, titiknya yaitu ada 48,0 dan 0,48. Untuk 6X ditambah 4Y sama dengan 240, titiknya yaitu 40,0 dan 0,60. Nah, maka grafiknya seperti ini. Nah, yang garis merah ini adalah persamaan garis X ditambah Y lebih dari sama dengan 48, yaitu dengan titik ini 48,0 dan ini adalah 0,48. Nah, ini garis biru ini adalah garis 6X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 240 dengan titik X-nya yaitu 40 dan titik Y yaitu 60. Selanjutnya daerah penyelesaian. Nah, karena tanda pertidaksamaan pada soal yaitu lebih dari sama dengan, maka daerah arsirnya yaitu daerah yang ada di atas garis dan tidak memuat titik 0,0. Nah, maka daerah penyelesaiannya yaitu, nah seperti gambar ini adalah garis X ditambah Y sama dengan 48 dan ini adalah garis 6X ditambah 4Y sama dengan 240. Nah, kedua garis ini kita arsir ke atas. Kenapa ke atas? Karena tandanya lebih dari sama dengan. Nah, kalau misalkan ini kurang dari sama dengan, maka kita arsir ke bawah. Itu adalah daerah penyelesaiannya. Ini soal kita lebih dari sama dengan ya, jadi arsirnya ke atas. Nah, daerah yang terarsir dua kali ini atau yang terarsir lebih banyak itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini, bukan di sini. Selanjutnya, langkah ketiga, menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian. Nah, titik pojok adalah titik potong dari garis X ditambah Y sama dengan 48 dan 6X ditambah 4Y sama dengan 240, serta titik dari garis X ditambah Y sama dengan 48 terhadap sumbu X-nya, dan titik dari garis 6X ditambah 4Y sama dengan 240 terhadap sumbu Y-nya. Nah, maka titik dari garis X ditambah Y sama dengan 48 terhadap sumbu X tadi sudah kita dapatkan yaitu 48,0, dan titik dari garis 6X ditambah 4Y sama dengan 240 terhadap sumbu Y adalah 0,60. Nah, ada yang belum kita cari yaitu titik potong antara garis X ditambah Y sama dengan 48 dan 6X ditambah 4Y sama dengan 240. Nah, caranya yaitu kita eliminasi persamaan dua ini sehingga didapatkan nilai X sama dengan 24. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X 24 ke dalam salah satu garis. Nah, yang paling mudah ini kita ambil garis X ditambah Y sama dengan 48, kita substitusikan nilai X. Jadi 24 ditambah Y sama dengan 48, didapatkan nilai Y adalah 24. Diperoleh titik potongnya yaitu 24,4. Jadi titik potongnya adalah 24,24. Selanjutnya, langkah keempat, substitusikan koordinat setiap titik pojok ke fungsi objektif. Nah, soal kita tadi berapa banyak truk jenis A dan jenis B yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan minimum, artinya nilai yang terkecil. Nah, fungsi objektif kita tadi yaitu f x, y sama dengan 100.000 x ditambah 50.000 y.
tadi sudah kita dapatkan 3 titik ya. Titik pertama F 48,0, selanjutnya 0,60, selanjutnya 24,24. Nah, kita substitusikan nilai X 48 dan Y 0 ke dalam persamaan ini ya. Nah, ini 100.000 dikali 48 ditambah 50.000 dikali 0 sama dengan 48.000. Selanjutnya ini juga sama seperti itu hasilnya, yaitu 3 juta. Maaf ya, ini tadi 4.800.000 dan ini adalah 3 juta. Selanjutnya ini hasilnya yaitu 3.600.000. Nah, dari ketiga nilai ini mana yang paling kecil? Nah, yang paling kecil adalah 3 juta. Maka 3 juta ini adalah nilai minimumnya. Kita cari nilai minimum karena di soal pertanyaannya yaitu yang dikeluarkan minimum. Nah, artinya kita harus mencari minimumnya. Tapi apabila di soal yang ditanya adalah maksimum, artinya kita harus mencari nilai terbesarnya yaitu 4.800.000. Nah, kita fokus ke minimum ya, yang terkecil. Jadi ini 3 juta. Selanjutnya, bandingkan ketiga nilai tersebut. Tadi sudah kita bandingkan. Nah, dari ketiga nilai yang didapatkan sebelumnya, yang paling kecil atau yang paling sedikit, yaitu untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 dengan nilai yaitu 3 juta. Nah, di sini X itu adalah truk A, seperti pemisalan kita sebelumnya, yaitu X truk A dengan nilai 0 ya, kita lihat dari sini, dan Y itu truk B dengan nilai 60. Maka kesimpulannya, dari ketiga nilai tersebut dapat diperoleh bahwa agar biaya yang dikeluarkan minimum, Lia harus menyewa 60 truk B dan tidak menyewa truk A. Kenapa seperti itu? Ya, karena dari nilai minimum tadi kita dapatkan 3 juta itu dengan Y-nya saja yang 60, tetapi X-nya 0. 0 kita abaikan saja, jadi kita ambil Y-nya 60, yaitu truk B. Maka dia harus menyewa truk B sejenis 60 dan truk A tidak perlu disewa. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.